Hai kaum muda, kembali lagi di podcast The Today Podcast Teenagers on Drugs Abuse Useful. Bareng aku Arik Atalah, dan hari ini aku kedatangan seseorang yang bekerja di ahli psikolog. Halo Ibu Mita. Halo Arik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sama aku juga baik. Baik. Oke. Gimana Bu? Kesibukan belakangan ini apa aja Bu? Masih sama kan? Kalau sekarang tetap ada konseling, tapi memang tetap online. Ada beberapa yang mulai offline. Masih di sekolah juga. Masih di sekolah. Jadi masih tetap sibuk. Kalau kayak olahraga gitu ada yang ini nggak Bu? Aku olahraga di rumah aja. Jadi di rumah ada aja. latihan yoga aja di rumah. Latihan yoga. Nggak kemana-mana, sama jalan kaki. Biar lebih refreshing sih ya. Betul. Oke, kita mulai aja nih ya Bu soal narkoba pada remaja. Oke Bu, sebenarnya sebelum aku mulai aku mau nanya ke Bu Mita. Kalau menurut Ibu Mita, apa sih definisi narkoba menurut Ibu? Oke. Jadi narkoba itu kan singkatannya narkotika dan obat-obatan terlarang. Ada juga singkatan lain nafza, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan alkohol di dalamnya gitu ya. Oh, iya. Jadi itu adalah obat-obatan atau substance gitu ya yang bisa memberikan dampak secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau sintetis. Dan itu berdampak pada tubuh kita, baik fisik maupun secara psikologis. Oke, dimengerti Bu. Ya, mungkin kalau menurut Ibu nih, sebenarnya aku langsung aja nih Bu, kita langsung jam kepada pemakai narkoba. Pasti kan pada bingung tuh Bu, kenapa sih kok makin narkoba tuh bisa sampai yang gitu kan, terus kayak gitu ya? Sakau kan. Okay. Nah, mungkin sebenarnya aku mau nanya nih Bu, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ketika seseorang dari pertama kali mencoba sampai dia masuk ke kategori pecandu? Oke. Ya. Jadi pertama kali kita pakai obat gitu ya, substance itu, zat itu akan memberikan biasanya dia bereaksi pada pusat di otak yang memunculkan reward atau kesenangan. Oke. Jadi akan ada hormon yang dilepaskan, hormon bahagia lah, si dopamin itu. Nah, ketika kita menggunakan obat dan keluarlah hormon bahagia itu, kemudian ada sensasi yang high atau teler gitu ya. Terus kan kita jadi senang tuh. Nah, kemudian kita akan mengulangi kembali. Nah, mengulangi kembali itu memang banyak faktor, Rick. Banyak faktor. Jadi bisa jadi karena misalnya peer pressure. Teman-temannya semuanya pakai. Iya, jadi kalau dia mau ikut one society dia harus coba dulu. Iya, betul. Coba dulu biar keren. Kalau menurut aku itu sih tante alasan yang gimana ya, yang kurang masuk akal, karena dia cuma mau jadi masuk ke grup doang untuk ini. Iya, nah. Tapi itu juga semakin dia merasa harus menjadi bagian dari kelompok, semakin dia melakukan perilaku itu, gitu kan? Iya, betul. Ada juga misalnya situasi-situasi di mana dia punya riwayat kekerasan. Jadi anak-anak yang punya riwayat kekerasan pada sebelumnya gitu, atau kondisi yang tidak menguntungkan itu memang lebih beresiko untuk mengulangi sampai ke adiksi gitu. Nah, setelah dicoba beberapa kali, itu tuh akhirnya yang menentukan bukan lagi kitanya, yang menentukan adalah si obat itu, si zat itu sudah mempengaruhi otak kita, sehingga craving yang kayak tadi sampai mau lagi itu tuh udah munculnya di luar kontrol kita. Di luar kontrol. Nah, itu yang biasanya kita sebut sampai ke adiksi atau kecanduan. Nah, adiksi atau kecanduan itu sebenarnya adalah penyakit seperti penyakit kronis lainnya. Jadi kayak apa ya? Kayak sakit jantung gitu, atau sakit diabetes gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin tidak ada obat penyembuhnya, tapi bisa di-manage, bisa diatur gitu. Karena kalau jantung kan dia, kalau diabetes misalnya, dia kan akan terus menerus diabetes, tapi dia perlu
insulin misalnya untuk Insulin. mengatur si gula darahnya. Nah, kecanduan juga begitu. Oke, berarti emang kecanduan. Aku juga jangan, maksudnya dari kecil-kecil itu contoh kayak kecanduan main game kan bisa Betul. jadi ini. Itu bisa ada pengaruh ya tante kalau Sama. narkoba? Jadi yang namanya kecanduan itu pola di otak kita tuh berubah, Rick. Oh gitu. Jadi cara kerjanya otaknya tuh jadinya kalau misalnya kayak kalau obat ya, zat ya, misalnya kita pakai zat terus akhirnya keluarlah hormon dopamin itu membuat kita bahagia gitu. Nah, kalau kita pakai lagi dia membuat sensitivitasnya atau reaksinya si bagian otak yang ngasih tahu untuk keluarin hormon dopaminnya tuh jadi menurun. Jadi kalau untuk sesuatu yang tadinya kita seneng jadi nggak terlalu seneng lagi gitu. Padahal kalau secara alami dopamin itu dikeluarkan ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya kita habis makan atau kita habis kumpul sama teman-teman, Bisa ketawa-tawa. ketawa-katawa, kumpul sama tadi itu misalnya ketemu sama pacar kayak gitu. Nah, karena kalau sudah menggunakan obat-obatan itu, jadi sensitivitasnya itu bukan sensitif. Jadi responnya tuh berubah sehingga makanya adiksi itu kemudian biasanya minta zatnya lebih banyak lagi kan. Dosisnya terus-menerus meningkat biasanya gitu. Oke. Berarti memang aku udah ngerti sih sekarang berarti kecanduan memang dari kecil tuh, dari kapan hal yang kecil tuh bisa ada pengaruhnya kalau kita narkoba. Kan gini Bu, yang saya lihat tuh kalau misalnya di kemarin juga di website BNN itu ada statistiknya. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ini, dari 2019 lah, itu ada penaikan sebesar 28%. Jadi memang kalau saya lihat sendiri Bu, kasus narkoba setiap tahunnya meningkat kan. Nah, kalau yang sudah memakai narkoba, mereka tuh bisa lepas gak dari jeratannya? Nah, seperti yang tadi aku bilang bahwa sebenarnya adiksi atau kecanduan itu kategorinya tuh penyakit. Penyakit yang namanya penyakit itu ada beberapa penyakit kronis gitu yang memang nggak ada obatnya. Jadi bukannya sembuh gitu ya, tapi kita sebutnya recovery atau pemulihan. Yang namanya recovery atau pemulihan itu berlangsung seumur hidupnya, Rick. Jadi seperti orang yang kena diabetes ya seumur hidupnya dia harus misalnya pakai insulin ya makanya dia harus pakai insulin. Nah, orang-orang yang pernah kecanduan narkoba itu recovery-nya seumur hidupnya. Kenapa? Karena pada masa-masa tertentu dalam hidupnya itu mungkin saja dia ada di situasi-situasi yang membuat dia menjadi ingin kembali menggunakan. Gitu. Betul. Jadi kalau tadi bisa benar-benar sembuh, kita istilahnya bukan sembuh, tapi bisa dalam kondisi recovery yang terus menerus sepanjang hidupnya. Jadi bisa aja dia bersih, maksudnya akhirnya dia tidak menggunakan narkoba sisa hidupnya bisa aja. Tapi itu dia dalam proses pemulihan yang terus menerus harus dilakukan dan di-maintain sepanjang hidupnya gitu. Berarti bisa ya tante, misalnya mereka udah nih pakai narkoba, terus mereka ketangkep nih masuk rehab. Orang kan masih ngira udah rehab udah baikan. Itu bisa tante habis rehab dia pakai lagi tuh bisa. Bisa banget. Jadi memang menggunakan kembali itu itu sesuatu yang banyak terjadi di proses pemulihannya seseorang sampai akhirnya benar-benar nggak pakai lagi gitu. Oke. Mungkin Ibu bisa jelasin juga Bu. Kan setiap narkoba tuh pasti ada efek sampingnya masing-masing kan. Ada ganja, ada sabu, ada apa lagi sih? Marijuana ya. Nah, kalau itu Ibu bisa ini nggak Bu? Bisa mungkin perkirakan tuh untuk seseorang itu bisa lepas dari jeratanya berapa tahun gitu Bu? Recovery-nya berapa tahun? Beda-beda banget. Beda-beda sekali. Nggak bisa ditentuin gitu ya? Nggak bisa, setiap orang pasti punya ininya sendiri ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang lebih beresiko misalnya. Jadi orang yang lebih beresiko terkena atau akhirnya menjadi kecanduan itu misalnya satu, kalau dia ada di lingkungan yang kurang baik ya. Atau dia nggak punya support system, misalnya dia nggak deket sama keluarganya, dia nggak punya teman-teman yang
bisa mendukung dia yang positif. Nah itu lebih berisiko. Ada lagi secara faktor biologi, itu juga ada orang-orang tertentu yang punya genetik atau punya masalah kesehatan mental yang membuat dia menjadi lebih prone to addiction, jadi lebih mudah. Jadi genetik juga bisa tante. Jadi ada masalah kesehatan mental tertentu yang menyebabkan orang cenderung memakai narkoba. Jadi misalnya ada beberapa masalah, kalau dia punya masalah anxiety yang tinggi misalnya, atau depresi yang tinggi, atau misalnya itu kan masalah kesehatan mental. Nah, dengan dia memiliki masalah kesehatan mental, dia jadi lebih punya resiko untuk, bukan selalu ya, maksudnya bukan selalu orang yang depresi pasti adiksi, enggak, tapi dia jadi lebih beresiko untuk misalnya menggunakan obat-obatan. Gitu. Aku baru tahu Bu, ternyata bisa juga genetik. Aku sebelumnya soalnya kan, tapi juga orang yang nggak punya genetik lebih bisa untuk ini juga kan, mencoba narkoba kan. Bisa aja. Jadi bukan hanya penentunya, bukan cuma itu. Artinya si situasi lingkungan, kemudian si secara biologisnya dia secara itu akan membuat beberapa orang misalnya lebih cenderung lebih mudah menjadi kecanduan. Tapi bukan berarti kalau orang yang misalnya di keluarganya ada yang pernah kecanduan maka anaknya pasti akan kecanduan, gak gitu juga gitu. Tapi ada resikonya, mungkin dia jadi lebih beresiko dibandingkan keluarga yang enggak, misalnya kayak gitu. Kalau Bu Mita bisa jelasin nggak Bu, gimana sih maksudnya tahap-tahap, kayak awalnya cuman nyoba-nyoba, lama-lama jadi pemakai, pecandu, itu gimana Bu prosesnya Bu, bisa? Nah, seperti tadi aku sempat ceritain, jadi waktu pertama kali coba itu kan otaknya keluarin hormon yang bahagia gitu kan. Jadi obat-obatan itu atau zat itu membuat kita menjadi merasa senang atau tenang, atau jadi kecanduan itu juga bisa dari obat-obatan yang diresepkan oleh dokter kan. Jadi obat-obatan yang bisa diresepkan oleh dokter itu kan biasanya untuk memberikan efek tenang, untuk memberikan menekan kalau misalnya supaya emosi misalnya nggak terlalu tinggi gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu kan rasanya jadi lebih enak. Nah kalau begitu kita ngerasa enak, kita mengulangi gitu. Atau kita itu pertama tuh, percobaan pertama, terus wah enak nih, itu mulai lagi deh, pakai lagi. Nah kita ulang lagi, setelah kita ulang beberapa kali, sehingga dan tiap orang bisa beda-beda, tiap zat bisa berbeda-beda. Ada saat kalau misalnya itu sudah mengubah struktur tadi otaknya, jadi dopaminnya jadi lebih sedikit keluarnya dibandingkan yang seharusnya gitu ya. Itu kan lama-lama kita mau lagi kan, gimana cara supaya gue dapat lagi, aku dapat lagi gitu. Nah jadi makin lama makin sering, nah itulah sih proses adiksi itu kemudian terjadi gitu. Kalau misalnya kalau aku mungkin mau nanya gini Bu, mereka kalau misalnya mereka jadi pengedar gitu, mereka tuh harus benar-benar kecanduan narkoba dulu apa gitu? Nah kalau pengedar berbeda sama pecandu. Bisa aja pengedar tuh bukan pecandu, bisa loh. Karena kan pengedar kan bisa jualan tapi nggak pakai, ya mungkin aja karena bisnis jadinya gitu. Kan? Tapi kalau pecandu ya dia pasti ya pakai kan kalau pecandu. Tapi kalau pengedar bisa aja dia bukan pengguna. Dulu aku kira gitu Bu, soalnya orang pengedar itu pasti juga make gitu loh. Soalnya dia juga jual, dia juga bisa kasih tahu rasanya gini. Iya banyak, tapi bukan selalu. Oke. Nah, tadi kan aku udah dengar nih Bu soal gimana tadi juga ada fase-fasenya, proses dari dari awalnya nyoba, terus pemakai, pecandu. Aku juga udah dengar di Bu Mita mengenai faktor-faktor yang menyebabkan banyak orang mencoba narkoba. Misalnya jika seseorang pengguna yang pernah memakai narkoba memutuskan untuk mengakhiri pemakaiannya tuh sejak awal, jadi mereka jadi tahap nyoba-nyoba lah Bu. Mereka baru nyoba sekali 2 kali terus udah takut ngerusak, dia nggak mau. Nah itu apakah bisa di-consider
bahwa sang pemakai ini mempunyai jati diri yang baik, atau mungkin ada suatu kejadian yang membuatnya harus berhenti memakai barang narkoba. Kayak misalnya mungkin maaf ya Bu, masalah finansial, kan narkoba tuh lumayan mahal karena dia nggak punya banyak duit, jadi dia nggak usah deh, nggak jadi. Itu gimana Bu? Nah, kalau misalnya dia baru nyoba pertama kali, kemudian dia stop, ya berarti dia nggak sampai kecanduan kan? Jadi dia dalam tahap eksplorasi. Eksplorasi, gitu. Iya. Dia stop di situ. Bisa jadi, aku nggak bisa jawab apakah dia jati dirinya baik atau enggak. Tapi mungkin pertama situasi lingkungannya mendukung dia untuk justru nggak terus pakai. Yeah. Kalau remaja biasanya situasi lingkungan amat sangat mempengaruhi, atau situasi keluarganya, atau dukungannya, atau kemampuannya dia itu akan menentukan apakah dia mau terus apa enggak. Gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya justru ketika sudah kecanduan, Rick, mau situasi finansial kayak apapun itu akan dicari-cari. Biasanya kalau udah sampai kecanduan itu tuh bisa aja ngejualin barang, nipu-nipu orang, minjem uang. Ini mungkin jauh banget Tante, tapi aku pernah dengar bisa jual diri. Bisa jual diri, iya betul. Jadi apapun untuk mendapatkan narkobanya. Kenapa? Karena itu udah di luar kontrolnya dia. Jadi kita juga harus tahu bahwa kadang-kadang, ketika itu sudah menjadi adiksi, itu kontrolnya tuh sulit sekali buat orang yang, makanya perlu dibantu biasanya, apakah misalnya lewat rehabilitasi atau bantuan dari orang lain untuk dia juga bisa benar-benar berhenti dari penggunaan narkoba. Karena itu udah otaknya tuh yang crave, yang minta terus gitu, yang ya karena udah ini sih addicted. Aku pernah nonton video beberapa kali ya soal kayak pemuda tuh nyoba narkoba terus taubat gitu Bu. Banyak tuh dari itunya awalnya kayak ditawarin teman, terus lama-lama karena dia addicted, dia tuh jadinya kayak jual barang-barang yang orang tuanya punya, kayak misalnya pernak punya orang tua dia jual. Jadi kalau aku lihat juga sih efeknya tuh nggak cuman ke ini, juga ada kriminal juga. Benar. Jadi bahaya banget ternyata. Jadi makanya kan banyak juga yang ditangkap karena misalnya pencurian, ya kan, atau perampokan. Kayak jadi masalahnya double kan orangnya. Kan belakangan ini banyak sekali kasus narkoba yang telah dialami oleh remaja. Kalau menurut Bu Mita sendiri, peran orang tua yang terbaik tuh untuk mencegah anaknya dari narkoba tuh gimana Bu? Sebenarnya yang paling salah satu cara pencegahan adalah ketahanan keluarga. Ini juga salah satu program yang sedang dibuat gitu ya untuk prevention. Ketahanan keluarga. Dengan apa sih ketahanan keluarga? Ketahanan keluarga tuh artinya orang tuanya tuh dekat sama anaknya. Anaknya dekat sama orang tuanya. Tapi kedekatan itu nggak bisa serta-merta terjadi ketika misalnya Arik nih sekarang udah umur 15 tahun, tiba-tiba mama baru mulai dekat sama Arik. Susah banget kan? Pasti. Nah, harus dari kecil. Harus dari kecil, betul. Jadi ketahanan keluarga itu, kedekatan orang tua dengan anaknya tuh harus dilakukan ya dari kecil. Kalau misalnya udah remaja memang jauh lebih susah, tapi ya harus dicoba gitu. Jadi yang kalau tadi Arik tanya apa sih yang bisa dilakukan orang tua, mengenal anak, ngobrol sama anak, tahu potensi anaknya apa, dukung anak untuk melakukan atau bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya. Itu yang bisa membantu anak bukan cuma narkoba tapi perilaku beresiko lainnya. Kan banyak ya, ada narkoba, ada adiksi yang lain, ada seksual, banyak sekali gitu. Jadi dengan ketahanan keluarga itu, dengan mengenal anak, mendukung anak, bisa ngobrol sama anak, itu yang bisa menjadi pencegahan untuk anak melakukan perilaku beresiko. Berarti memang ada banyak banget peran orang tua ya Bu ya untuk mencegah anaknya. Tapi kalau orang gini Bu, kalau yang saya perhatiin itu gambaran tentang narkoba pasti penyembuhannya cuma satu, rehabilitasi. Apakah itu benar? Apa mungkin Bu Mita bisa memberi solusi lain untuk sebenarnya ketergantungan? Yang Arik tahu rehabilitasi itu kayak apa? Rehabilitasi itu kan jadi yang aku lihat itu pertama dibawa ke satu tempat, biasanya itu
di apa ya, mainnya itu di refresh gitu. Terus diberi pengetahuan kalian ntar bakal digambarin gini kalau misalnya tetap pakai narkoba. Itu bukan sih, Bu? Oke. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan kan pemulihan fisiknya dulu. Karena kayak tadi aku bilang kan dampaknya ke fisiknya kita, ke cara kerjanya otak. Nah, itu pemulihan fisik. Fisiknya harus baik, harus sehat. Makanya di tempat rehabilitasi yang menginap. Jadi rehabilitasi ada yang nginap, ada yang enggak. Jadi ada rawat jalan. Iya, ada yang namanya rawat jalan, ada yang memang orangnya stay di situ gitu. Nah, di situ pertama-tama memang fisiknya dulu supaya dia bisa lepas dari zat. Ketika kita sudah kecanduan, itu badannya kita tuh udah bereaksi juga kalau kita nggak mendapatkan. Jadi kayak orang ngerokok gitu ya, kalau dia lepas rokok tuh mulutnya nggak enak banget, badannya nggak enak, seharian bisa cranky segala macam. Gitu. Apalagi kalau misalnya dia gejala putus zat yang lain, misalnya ya kayak tadi apa sabu-sabu, sabu-sabu, morfin gitu ya, itu efeknya juga berbeda-beda tuh sama badannya. Nah, pertama-tama itu dulu. Setelah itu baru kita bicara tadi psikologisnya juga. Gimana caranya kita menguatkan si orang ini untuk bisa lepas dari zat itu. Biasanya tadi kan ada faktor-faktor resiko lainnya, misalnya situasi lingkungan, terus kondisi kondisi dianya sendiri, kayak tadi Arik bilang. Salah saya pernah juga Bu lihat tuh ada kayak misalnya sabu itu efek sampingnya tuh bisa parah Bu. Jadi aku lihat dia tuh bangun tidur langsung nyari itu pertama bukan apa langsung sabu. Terus kalau sabu udah habis, nah dia bakal stres sendiri gitu loh Bu. Jadi memang kalau aku lihat kalau misalnya apalagi terutama untuk sabu nih, untuk pemulihan fisiknya, untuk pemulihan mentalnya juga ada baiknya Bu. Oke. Ya apa maksudnya terakhir nih Bu, aku cuma mau nih dari Ibu, ada nggak Bu pesan yang Ibu ingin berikan ke anak-anak muda supaya mereka bisa dijauhkan dan misalnya dijauhkan dari masalah narkoba? Oke. Yang pertama dekat sama keluarga. Jadi sangat penting untuk bisa dekat sama keluarga, atau kalau orang tua atau kakak atau adik, sehingga kita punya support system. Kedua, kenali teman-teman kamu dengan kita berinteraksi, berteman dengan orang-orang yang lebih positif. Kita juga biasanya akan kebawa jadi lebih positif. Yang ketiga, sebenarnya ini yang paling utama adalah kenali potensi kamu. Apa sih yang buat kamu tuh yang paling bagus yang kamu miliki gitu ya. Dan lakukan itu buat prestasi, karena untuk remaja kan energinya sangat besar. Jadi harus kita salurkan ke hal-hal yang positif. Jadi kenali kamu tuh hebatnya apa sih, kamu tuh sukanya apa sih. Nah, lakukanlah itu. Nah, biasanya kalau udah punya itu, ya kita jadi punya kepercayaan diri, achievementnya sendiri, sehingga dalam lingkungan gitu kita juga jadi bisa menunjukkan siapa tuh diri kita tanpa harus ikut-ikutan. Betul. Nah, yang lain adalah gini, kadang-kadang tuh kalau sebagai remaja kadang-kadang kita ngerasa kita bisa. Tapi jangan lupa tadi kayak aku bilang, si narkoba atau nafza ini itu akan berpengaruh langsung ke pola pikir kita, ke otak kita. Jadi kadang-kadang itu di luar kontrolnya kita. Jadi kalau kita ngerasa nggak apa-apa, gue coba aja sekali, hati-hati sekali, karena begitu itu sudah mempengaruhi pola pikir dan mempengaruhi otaknya kita, maka itu kontrolnya udah bukan di kita. Susah sekali akan berhenti. Jadi sebaiknya memang nggak usah coba-coba. Nggak usah coba-coba. Berarti jadi kalau muda tadi dengar kata Ibu Mita ya, kalau kenalin potensi kalian, jadi kalian tahu untuk di masa depannya mau jadi apa. Jadi udah tahu nih gambaran nanti tuh udah gede tuh jadi apa gitu ya Bu. Oke Bu Mita, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Aku juga belajar banyak banget loh tadi dari pemulihan, lalu juga fase-fasenya. Oke, so kaula muda, terima kasih for watching this video and stay tuned for next episode. Bye bye.